Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat sehat kepada kita, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehingga kita kuat dalam menghadapi segala macam ujian yang ada di dunia ini. Ya. Kemudian juga salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan hidayah, kebenaran, sehingga kita bisa mengarungi kehidupan di dunia ini di atas jalan yang lurus, yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada surganya Allah dan menjauhkan kita dari azab yang amat pedih, yaitu neraka. Kemudian ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman, seperti biasanya pada kesempatan pagi di hari Jumat ini kita akan membahas tentang kisah-kisah para nabi, yang tentunya kita mengharap dengan kita mengetahui kisah-kisah para nabi itu bisa menguatkan iman kita, menguatkan akidah kita, ya, akan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesudahan yang buruk bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan pagi yang mulia ini kita akan menjelaskan tentang kisah Nabi Syu'aib alaihi salam. Dijelaskan bahwasanya Nabi Syu'aib diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke sebuah kaum, yaitu kaum Madian. Ya. Dan para ahli sejarah menjelaskan bahwasanya Madian itu adalah ahadu abna'i Ibrahim salawatullahi wassalamuhu alaihi. Madian adalah salah satu anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa qaumu Syu'aib min nasli hadzal rajul. Maka kaumnya Nabi Syu'aib itu keturunan dari Madian, yang mana Madian tersebut adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi itulah Nabi Syu'aib alaihissalam yang diutus ke kaum Madian. Kemudian Nabi Syu'aib, ya, itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim sebanyak 11 marrah, sebanyak 11 kali. Ya, Nabi Syu'aib disebutkan nama beliau dalam Al-Quranul Karim sebanyak 11 kali. Dan beliau tadi sudah dijelaskan bahwasanya beliau diutus ke penduduk Madian, kaum Madian, yang mana tempat mereka itu dinamakan Ma'an.
ya fi makanin yuqalu lahu Ma'an fil Urdun, itu di daerah Yordania, qarib jiddan min qaryati qaumi Lut. Jadi kaum Madian ini ya tempat mereka itu berada di yaitu negara Urdun, yang mana sangat dekat sekali dengan tempatnya kaum Nabi Lut alaihi assalam, yang pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan. Ya. Dan Nabi Syuaib alaihissalam ini ya memiliki gelar, memiliki laqab. Beliau digelari Khatibul Anbiya. Ya, Khatibul Anbiya, yaitu khatibnya para nabi. Ya, khatibnya para nabi. Wa dzalika li husni muraja'atihi liqaumihi. Ya, dikarenakan Nabi Syuaib ini ya bagus dalam hal berkomunikasi dengan kaumnya. Ya, ketika berkomunikasi, ketika berbicara, ketika berinteraksi, ya, itu beliau sangat bagus sekali. Dan beliau ya memiliki kemampuan untuk menjelaskan hujjah-hujjah sehingga mengalahkan kaumnya. Ya. Dan beliau pun mampu yaitu menjelaskan kesalahan-kesalahan atau syubhat-syubhat yang ada dalam benak mereka. Ya, dibongkar semua. Ya, dikalahkan dengan hujjah-hujjah yang jelas, yang nyata, yang benar, sehingga syubhat-syubhat mereka pun bisa hilang. Ya, bisa dijelaskan kesalahan-kesalahan dan syubhat-syubhat mereka. Makanya Nabi Syuaib ini digelari Khatibul Anbiya, khatibnya, yaitu para nabi. Ya. Meskipun demikian, para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat, ya, dalam Al-Quranul Karim tidak dijelaskan apa mukjizat beliau, ya, secara mendetail apa. Karena memang kadangkala ya kisah para nabi itu tidak ada penjelasan secara mendetail. Ya, berbeda dengan Nabi Ibrahim, ya, Nabi Yusuf yang ceritanya sangat detail sekali. Ya. Nah, sebagian nabi itu tidak disebutkan cerita secara detail, namun kita mengetahui secara global bagaimana cerita mereka tatkala diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mereka. Ya. Nah, jadi Nabi Syuaib alaihissalam Allah utus ke penduduk atau kaum Madian, yang mana ahlu Madian, kaum Madian ini mereka terkenal memiliki sifat-sifat yang amat-amat buruk. Di antara penyimpangan yang mereka lakukan adalah kafaru billahi azza wa jalla. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini bisa kita lihat dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-176. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Ya, dijelaskan dalam ayat tersebut, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-176, bahwasanya ashabul aikah, mereka telah
mendustakan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah ashabul aikah? Perlu diketahui di sini bahwasanya al-aikah itu adalah salah satu jenis dari jenis-jenis pohon. Yang mana pohon ini disembah oleh penduduk Madian. Ya. Disembah, kemudian sujud. Mereka sujud kepada pohon tersebut. Al-aikah. Ya. Dan mereka pun memohon kepada pohon tersebut. Maka di sini ketika ashabul aikah mereka telah mendustakan para rasul, maksudnya adalah kaum Madian, penduduk Madian, kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam. Karena mereka menyembah pohon tersebut, meminta pohon tersebut, sujud kepada pohon tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya jangan kaget ketika ada orang yang menyembah pohon, mengkultuskan, kemudian juga mengibadahi, tunduk, takut kepada pohon. Karena zaman dahulu, umat-umat terdahulu juga ternyata mereka menyembah pohon, yaitu kaumnya Nabi Syuaib. Makanya idh qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian menyembah pohon ini? Tidak menyembah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak tunduk dan taat kepada Allah. Ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Jadi mereka kufur kepada Allah. Mereka menyembah kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah. Kemudian sifat mereka juga adalah mereka yaqta'una sabil. Mereka ini orang-orang yang suka mengganggu orang-orang yang lewat di sebuah jalan. Jadi mereka mengganggu orang-orang yang lewat di sebuah jalan. Mereka bahkan mengambil harta dari orang-orang yang lewat di jalan tersebut. Kemudian juga sifat mereka adalah mengurangi takaran dan timbangan. Mereka mengurangi takaran dan timbangan. Ini adalah sifat buruk mereka. Kezaliman yang mereka lakukan. Kezaliman yang mereka lakukan. Dan mereka pun orang-orang yang merusak di bumi ini. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-85, wa ila madyana akhahum syu'aiba. Dan Nabi Syuaib diutus kepada saudara mereka, yaitu penduduk Madian. Apa yang dikatakan oleh Nabi Syuaib? Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Telah datang bukti yang nyata kepada kalian dari Rabb kalian. Fa'auful kaila wal mizan. Maka sempurnakanlah dalam menakar dan menimbang. Jangan dikurangi, tapi sempurnakan dalam menakar dan menimbang. Wala tabkhasun nas asya'ahum. Dan jangan mengambil sesuatu
dari manusia. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kalian melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini setelah adanya perbaikan-perbaikan. Ya. Maka inilah yang terus didakwakan Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya, agar mereka meninggalkan kesyirikan, agar mereka meninggalkan kekufuran menuju iman dan tauhid, dan agar mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim seperti mengurangi takaran ataupun timbangan, kemudian juga merampas harta orang dan melakukan kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi. Ya, bahkan mereka seringkali mengancam dan juga menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-86, "Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man aman." Di mereka ini suka mengancam. Ya, dan juga menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terus diingatkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam bahwasanya perbuatan mereka perbuatan yang zalim, merampas harta manusia, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Dan Nabi Syuaib mengingatkan mereka pula dalam surat Hud ayat yang ke-86, baqiyatullahi khair lakum in kuntum mu'minin, bahwasannya rizki yang halal, keuntungan yang halal meskipun sedikit, itu lebih baik daripada keuntungan yang banyak namun itu dicari dengan cara yang haram. Diingatkan, yang halal itu lebih baik daripada, meskipun sedikit, daripada mendapatkan harta yang banyak tapi ternyata dia mencarinya dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak sama. Sesuatu yang baik, sesuatu yang halal itu enggak mungkin sama dengan sesuatu yang haram. Ya, yang buruk, yang jelek. Ya. Yang halal meskipun sedikit itu baik. Lebih baik daripada harta yang didapatkan dengan cara yang diharamkan oleh Allah, pastinya akan jauh dari keberkahan, bahkan akan mendatangkan malapetaka, karena harta tersebut adalah harta ya yang haram atau ya didapatkan dengan cara yang haram. Maka inilah Nabi Syuaib alaihissalam melihat kondisi kaumnya penduduk Madian yang memiliki kerusakan-kerusakan yang parah dari sisi keyakinan mereka dan juga akhlak mereka, terus diingatkan, terus didakwai. Dan cara berdakwah Nabi Syuaib alaihissalam yang pertama adalah dengan dakwah yang baik, dengan dakwah yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Ya, beliau mengatakan kepada kaumnya, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Wahai kaumku, ya, kalian telah tahu, atau apa pendapat kalian jika aku di atas kebenaran, di atas bukti yang nyata dari Rabbku, dan aku diberi rizki dari Rabbku, rizki yang baik, apakah aku pantas, apakah aku layak untuk menyalahi aturan-aturan Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, aku diberikan bukti yang nyata, aku diberikan rizki yang baik,
Pantaskah aku menyalahi, menentang? Jadi dibuka pikiran mereka agar mereka itu sadar. Demikian pula cara yang kedua, Nabi Syuaib menjadi qudwah hasanah. Nabi Syuaib menjadi contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak akan menyelisih kalian dari apa-apa yang telah aku larang untuk kalian. Artinya, kalau aku melarang sesuatu, maka aku nggak akan melakukannya. Aku melarang kalian dari berbuat syirik, berbuat kufur, maka aku nggak akan melakukan. Aku larang kalian dari mengurangi takaran timbangan, aku pun nggak akan melakukan hal tersebut. Karena perbuatan tersebut telah aku larang dan tidak akan aku lakukan. Demikian pula ada dorongan, dikasih dorongan, dikasih yaitu nasihat agar mereka ingat bahwasanya mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru id kuntum qalilan fakatsarakum. Ingatlah kalian dahulu jumlah kalian sedikit, lalu Allah jadikan jumlah kalian semakin banyak. Maka ini bukti bahwasanya Allah memberikan karunia kepada kalian. Kenapa kalian kufur kepada Allah? Kenapa kalian tidak beriman kepada Allah, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang menzalimi manusia? Tidak hanya itu, Nabi Syuaib pun memberikan yaitu peringatan keras, istikhdam terhib, itu membuat mereka takut. Membuat mereka takut. Nabi Syuaib mengatakan kepada mereka, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih fama qaumu lutin minkum biba'id. Wahai kaumku, yaitu kaum Madian, janganlah penentangan kalian terhadapku menjadikan kalian ditimpa seperti apa yang menimpa kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh. Dan kalian tidaklah jauh dari kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Jadi kaum-kaum tersebut menentang para nabi mereka. Lalu apa kesudahan bagi mereka? Mereka mendapatkan azab yang sangat-sangat berat, yang membinasakan mereka. Maka jangan sampai kalian seperti mereka yang menentang nabinya lalu mendapatkan azab. Dan ingatlah kalian ini tidak jauh dari masanya dan juga tempatnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Apakah kalian mau seperti mereka? Tidakkah kalian mengambil ibroh apa yang menimpa mereka? Maka diancam, istilahnya ditakut-takuti agar mereka itu takut dan meninggalkan kekufuran, kesyirikan, perbuatan zalim yang lainnya. Jadi Nabi Syuaib alaihissalam menempuh banyak sekali cara agar mereka ini sadar, agar mereka ini kembali kepada jalan yang benar, yaitu hanya mentauhidkan Allah, menyembah Allah, mengibadai Allah, dan meninggalkan segala macam kekufuran dan kesyirikan. Jadi itulah yang terus dilakukan oleh Nabi Syuaib. Banyak cara yang dilakukan oleh Nabi Syuaib. Demikian pula Nabi Syuaib menjelaskan kepada mereka bahwasanya Nabi Syuaib tidak menginginkan imbalan dari mereka. Tidak
tidak menginginkan imbalan dari mereka. Nabi Syuaib hanya menginginkan perbaikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, jadi Nabi Syuaib tidak menginginkan balasan-balasan dari mereka, balasan dunia, tidak. Nabi Syuaib hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah. Dan Nabi Syuaib memiliki maksud yang amat mulia, yaitu memperbaiki kalian. Ya, in uridu illal islaha mastata'tu. Tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan atau islah sesuai dengan kemampuanku. Ya, maka ini yang terus dilakukan oleh Nabi Syuaib alaihissalam, ya, dilakukan agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Namun apa yang didapatkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam, apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madian, penduduk Madian, ketika sudah diajak dengan cara yang baik, dimotivasi, atau bahkan diberikan yaitu peringatan agar mereka sadar, ternyata mereka membalasnya dengan cara-cara yang buruk. Mereka malah mencibir, mereka malah mencela, menghina Nabi Syuaib alaihissalam. Bahkan mereka pun mendustakan apa yang didakwakan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka mengatakan, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami enggak paham apa yang kamu katakan. Padahal Nabi Syuaib khatibul anbiya. Ya, pintar dalam berbicara, pintar dalam berkomunikasi, fasih dalam berucap, ya, dan pintar dalam berargumentasi sehingga mematahkan syubhat-syubhat mereka. Tapi itu pun mereka mengatakan apa? Mencibir dengan Syuaib, kami nggak paham. Apa yang kau katakan itu nggak paham kami. Ya, dan ini merupakan tuduhan yang dusta. Tuduhan yang dusta yang disematkan kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib itu orang yang fasih, orang yang pintar ngomong, orang yang pandai dalam berbicara. Kok malah dianggap kami nggak paham apa yang kamu katakan. Ini sebuah kedustaan, ya, yang diarahkan kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Syuaib? Apa yang dikatakan oleh Nabi Syuaib kepada mereka yang menghina Nabi Syuaib, yang mencela Nabi Syuaib, ya, yang juga mencibir Nabi Syuaib, bahkan ya ada banyak perlakuan mereka, ya, seperti tadi istihza, menghina, ya, menghina Nabi Syuaib alaihissalam, dan juga mengancam Nabi Syuaib, dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi Syuaib diancam dengan ancaman yang amat keras. Apa ancaman mereka? Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 88. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannak ya Syuaib walladhina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Para pemuka-pemuka mereka, pembesar-pembesar mereka yang sombong, ya, mengancam Nabi Syuaib dan pengikutnya
sungguh kami akan mengusir kalian dari daerah kami, dari tempat tinggal kami. Atau kalau tidak, kalian harus kembali kepada agama kami, agama nenek moyang kami. Ya, jadi diancam dengan ancaman yang tidak kecil, diusir dari tempat tinggal, ya, dikeluarkan dari tempat tinggal mereka. Ya, kalau tidak mau kembali kepada agama nenek moyang mereka, maka sudah keluar. Kalau enggak, kami akan mengeluarkan kalian, mengusir kalian. Bahkan mereka ya menuduh Nabi Syuaib adalah orang yang kena sihir. Innama anta minal musahharin, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 153. Kamu ini orang-orang yang terkena sihir. Ya, dituduh Nabi Syuaib orang yang terkena sihir. Tidak hanya itu, dituduh sebagai orang-orang yang dusta. Ya, Nabi Syuaib dianggap orang-orang pendusta. Mereka mengatakan, wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Asy-Syu'ara 186. Ya, sungguh kami menganggapmu termasuk orang-orang yang berdusta. Ya, luar biasa ini. Ya, seorang nabi, seorang rasul dituduh sebagai pendusta. Ya, orang yang berdusta dalam ngomongnya, tukang hoax. Luar biasa mereka ini dalam yaitu menghina, mencela Nabi Syuaib alaihissalam. Bahkan mereka juga mengancam dan menakut-nakuti pengikut Nabi Syuaib alaihissalam. La in ittaba'tum Syuaiba innakum idzan la khasirun. Ya, jika kalian ikut Syuaib alaihissalam, maka kalian akan menjadi orang yang rugi. Tidak akan bahagia, tidak akan beruntung. Kalau kalian mengikuti Syuaib, ini terus. Jadi mereka menghalang-halangi manusia agar tidak ikut Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, jadi luar biasa mereka ini. Sikap dan respon mereka luar biasa jeleknya, luar biasa buruknya. Ya, terhadap Nabi Syuaib alaihissalam dan juga terhadap yaitu pengikut Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, maka Nabi Syuaib tidak gentar. Ya, Nabi Syuaib tidak gentar dalam menghadapi mereka yang sudah benar-benar sifatnya, moralnya, karakternya amat-amat buruk dan memusuhi Nabi Syuaib dengan segala cara, menghina, menuduh, mengancam, semua cara dilakukan untuk melawan dan menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-87, wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Ya, dan jika ada segolongan dari kalian yang iman dengan apa yang aku diutus dengannya, dan ada golongan yang tidak beriman. Jadi ya, kaumnya ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Fasbiru, maka bersabarlah hatta yahkumallahu bainana, sampai Allah memberikan keputusan di antara kami. Wa huwa khairul hakimin, dan Allah adalah sebaik-baik hakim yang memberikan keputusan terbaik
hamba-hambanya. Tidak gentar Nabi Syuaib alaihissalam, diancam, dicaci maki, dianggap pendusta. Ya, tapi tetap tegar, yakin, fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Tetap bersabar ya dalam berdakwah, dalam mengajak manusia untuk kembali kepada agama Allah, kembali kepada akidah yang benar, kembali kepada tauhid. Ya, tetap tegar dalam menghadapi yaitu perlakuan-perlakuan buruk mereka. Ya. Maka meskipun mereka mengancam dengan ancaman yang keras ya, dan mereka memaksa agar kembali lagi kepada agama nenek moyang mereka, maka Nabi Syuaib alaihissalam tetap tegar menghadapinya, tetap sabar menghadapinya. Ya. Kemudian Nabi Syuaib meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka yang menentang, kaumnya yang menentang, kaumnya yang durhaka, itu mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, mereka tetap kufur, mereka tetap melakukan kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah, mereka tetap berbuat kezaliman. Ya, maka Nabi Syuaib alaihissalam yang sudah berusaha menempuh segala cara dalam mendakwai mereka dari cara yang sangat halus, sangat baik, ya, sampai dengan mereka dibuat sadar karena diperingatkan dengan hal-hal yang buruk jika mereka tetap kufur kepada Allah, lalu ternyata tidak juga membuahkan hasil, ya, mereka tetap kufur, mereka tetap melawan. Maka Nabi Syuaib alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin, dalam surat Al-A'raf ayat 89. Ya Allah, berikanlah keputusan, Rabbana, Rabb kami, ya, berikanlah keputusan di antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil, wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah zat, ya, yang terbaik dalam memberikan keputusan. Itu artinya unsurna ala qaumina, ya Allah, menangkan kami di atas kaum kami, wafsil bainal haqqi wal batil, dan bedakanlah antara kebatilan dan kebenaran. Jadi Nabi Syuaib alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Syuaib dan juga pengikut-pengikutnya itu dimenangkan di atas kaum mereka yang, ya, kaumnya Nabi Syuaib yang menentang, melawan, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang sudah dimohonkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, dan Nabi Syuaib benar-benar telah mengatakan, ya, telah melakukan kewajiban-kewajiban dan tugas-tugasnya. Nabi Syuaib mengatakan kepada kaumnya, ya, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-93, ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Ya, jadi Nabi Syuaib ini sudah menyampaikan risalah dari Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aku telah menyampaikan kepada kalian risalah yang harus aku sampaikan kepada kalian. Ya, wa nasahtu lakum, dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian.
Jadi sudah nggak tersisa lagi, sudah disampaikan semuanya kepada kaumnya Nabi Syuaib. Dan mereka juga sudah dinasehati dengan segala cara. Tadi sudah disebutkan cara-cara yang ditempuh dalam dakwanya Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, aku telah menasehati kalian. Tapi mereka tetap ingkar, mereka tetap kufur, mereka tetap durhaka, mereka tetap berbuat zalim, mengambil harta manusia, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Ya, maka Nabi Syuaib alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimenangkan di atas kaumnya yang benar-benar ingkar dan tidak mau menerima nasihat-nasihat yang telah diberikan dan disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Maka azab yang diberikan kepada kaum Madian ternyata bermacam-macam. Siksaan yang menimpa mereka itu ternyata bermacam-macam. Disebutkan zakarallahu azza wa jalla annahu azzabahum bi thalathati anwa'. Ya, dijelaskan bahwasanya mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 jenis siksaan atau azab. Yang pertama rajfah, yaitu gempa yang mengguncang mereka semua. Dan yang kedua adalah as-sayhah, suara guntur yang membuat mereka binasa. Ya, suara guntur yang sangat-sangat keras. Kemudian azab yaum az-zullah, yaitu dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 189. Fa akhadhahum azabu yaumiz zullah. Ya, yaitu ada awan yang menaungi mereka, yang mereka anggap awan tersebut ya awan yang bisa dinikmati karena mereka bernaung di bawahnya. Ternyata ya awan tersebut malah mendatangkan azab dan siksaan bagi mereka. Ya. Jadi yang pertama, mereka diguncang dengan guncangan yang amat besar. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Allah timpakan mereka, yaitu gempa yang mengguncang mereka sehingga mereka binasa di dalam rumah-rumah mereka. Luar biasa ini. Ya, kita saja kalau ada goyangan sedikit, gempa sedikit itu sudah kalang kabut. Ya, sudah seolah-olah kiamat. Baru geser sedikit aja. Ya. Lah apalagi ini gempa yang amat dahsyat. Mengguncang mereka sehingga mereka mati, binasa di rumah-rumah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berkaitan dengan suara guntur yang amat keras, ya, dalam surat Hud ayat 94. Wa akhadhatil ladzina zalamus sayhah. Dan Allah timpakan kepada orang-orang yang zalim, yaitu suara guntur yang amat keras. Kemudian yang ketiga, yaitu azabu yaumiz zullah, awan yang menaungi mereka, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 189. Ya. Fa akhadhahum azabu yaumiz zullah. Dan mereka ditimpakan azab yaumiz zullah, di hari ya mereka bernaung di
awan. Ya, berkaitan dengan hal tersebut, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya mereka ditimpa panas yang amat dahsyat. Ya, mereka ditimpa hurun syadid. Ya, kemudian mereka pun ya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala angin yang amat kencang sab'ata ayyam, selama 7 hari, sehingga tidak bermanfaat, yaitu air ataupun naungan, gak ada manfaatnya. Mereka pun lari dari tempat-tempat tinggal mereka ya menuju tanah lapang. Kemudian mereka mendapati ada awan. Mereka pun berkumpul, fajtama'u tahtaha liyastadhillu bidhilliha. Ya, ada awan, kemudian mereka berkumpul di bawah awan tersebut, bernaung di awan tersebut sampai mereka semuanya telah berkumpul. Ya, kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madian, mereka semuanya hatta takamalu. Falamma takamalu fihi arsalahallahu tarmihim bisyararin wa shihabin, ya, wa rajafat bihil ardu wa ja'athum sayhatun minas sama' fa'uzhiqatil arwah wa khuribatil ashbah. Jadi mereka berkumpul semua, lalu Allah kirim, ya, Allah kirim siksaan kepada mereka, yaitu ya bumi berguncang, kemudian suara guntur yang amat keras, ya, sehingga mereka pun binasa semuanya, dikarenakan azab tersebut. Waliyadzubillah, ini sebagai ibrah bagi kita semua, ya, agar jangan sampai kita melawan, menentang, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai durhaka, jangan sampai berbuat maksiat atau perbuatan dosa, karena itu bisa mengundang malapetaka dan yaitu mara bahaya. Maka inilah kesudahan dari kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam, yang mereka ingkar, kufur, mereka melakukan banyak kezaliman. Sudah diingatkan dengan baik, ya, dinasihati, diajak kembali kepada agama Allah, tapi mereka tetap ya berada di atas kekufuran, berada di atas kezaliman, berada di atas kesyirikan. Bahkan mereka menghalang-halangi manusia dari ya dakwah Nabi Syuaib dan mengancam untuk mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya. Makanya mereka mendapatkan azab dan siksaan. Kemudian yang perlu diketahui bahwasanya Nabi Syuaib di sini ya bukanlah Syuaib yang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi ada cerita yang lain, yaitu Nabi Musa bertemu dengan Syuaib. Nah, itu bukanlah Nabi Syuaib yang kita bahas ini, bukan. Ya, seorang yang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang bernama Syuaib itu bukan Nabi Syuaib yang sekarang ini kita bahas, karena antara Nabi Syuaib dan Nabi Musa itu jauh sekali jaraknya, ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, sehingga ya jangan sampai kita salah dalam memahami. Ya, maka ini yang mungkin bisa kita jelaskan ya dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam yang luar biasa. Kalau kita mau mengambil ibrah, banyak sekali pelajarannya. Di antaranya adalah kesabaran dan keimanan. Ya, itu wajib kita pegang teguh, karena pasti akan berkesudahan yang baik, yaitu pertolongan dari Allah dan juga keselamatan yang akan Allah berikan bagi orang yang sabar dan bagi orang yang beriman. Kemudian bahwasanya kezaliman itu akan mendatangkan malapetaka, mendatangkan mara bahaya, dan kezaliman itu tidaklah lama karena akan dibalas
ya perbuatan zalim tersebut dengan balasan yang setimpal. Ya, demikian pula kekufuran itu ya harus dijauhi. Ya. Kemudian juga bagaimana yaitu para nabi, mereka menjadi qudwah yang baik tatkala berdakwah, tatkala diperlakukan yang buruk mereka tetap ya yaitu memperlihatkan adab-adab dan memperlihatkan sebagai tauladan yang baik. Kemudian para nabi itu semuanya diutus untuk kebaikan umat manusia dan juga untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada pada manusia. Ini yang bisa kita pelajari dan bisa kita bahas pada kisah-kisah para nabi, yaitu kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Mudah-mudahan Allah senantiasa meneguhkan kita di atas iman dan di atas agama Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita meninggal dunia. Ini yang bisa disampaikan, kurang yang mohon maaf. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.